Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan dengan dipertemukannya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka tujuan yang mulia, yaitu belajar ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga majelis kita majelis yang Allah berikan keberkahan, dan semoga setiap langkah kita bernilai ganjaran pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dia senantiasa menuntut ilmu agama. Yang Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini merupakan salah satu sarana, salah satu sebab dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat sebuah tema tentang apa temanya, Pak? Apa temanya? Baca pengumumannya enggak? Apa temanya jemaah sekalian? Enggak apa-apa. Yang penting ada jawabannya, Pak. Ya. Kedudukan tinggi akhlak ya yang mulia dalam Islam. Pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang kedudukan akhlak yang mulia, kedudukan akhlak yang baik ditinjau dari agama Islam. Sebagai muqaddimah, bahwasanya kita harus mengerti dan memahami agama kita ini agama yang sempurna, Pak. Tidak ada sesuatu kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ibadah, baik itu muamalah, baik itu akidah atau keyakinan, termasuk perkara akhlak ini. Semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya akhlak memiliki peranan yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Merupakan sebuah kesalahan ketika orang mengatakan agama Islam hanya sekedar ibadah, agama Islam hanya sekedar keyakinan. Bahkan lebih dari itu, Islam menjadikan akhlak salah satu di antara sekian banyak hal-hal yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama.
Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menunjukkan tentang tingginya akhlak dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah manusia yang berada di atas akhlak yang mulia. Begitu pula dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dan riwayat lain, liutammima salih makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ini diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyempurnakan, agar mengajarkan kepada manusia bagaimana akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama akan kita bahas tentang ta'riful akhlak, definisi dari akhlak. Kita sering dengar jamaah sekalian, akhlak. Apa itu akhlak? Kalau kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang akhlak, mereka mengatakan al-akhlaqu jam'u khuluqin. Akhlak merupakan bentuk dari bentuk dari kata yang mufradnya khuluq. Jadi akhlak itu jamak, kalau khuluq itu mufrad. Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab tahu ya, ada jamak, ada musanna, ada apa? Mufrad. Mufradnya adalah khuluq, adapun jamaknya adalah akhlak. Secara bahasa, akhlak maknanya adalah tabiat, kemudian perangai. Ini makna akhlak secara bahasa. Jadi akhlak kembali kepada perangai seseorang, kembali kepada tabiat seseorang. Ini makna akhlak secara bahasa. Kalau seseorang memiliki akhlak yang baik, maka kita katakan dia memiliki tabiat yang baik, dia memiliki perangai yang baik. Adapun secara istilah, akhlak sebagaimana dikatakan Imam Al-Jarjani, beliau mengatakan ibaratun an hay'atin li nafsi rasikhatun tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikhin wa rawiyatin. Akhlak, kata beliau, adalah sebuah ungkapan, Mbak. Akhlak adalah sebuah ungkapan tentang keadaan jiwa. Saya ulangi lagi, akhlak adalah sebuah ungkapan tentang keadaan jiwa. Jiwa tempatnya di mana, Pak? Di dalam hati. Ungkapan tentang keadaan jiwa yang muncul darinya perbuatan-perbuatan. Ungkapan tentang keadaan jiwa yang muncul darinya perbuatan-perbuatan dan keluar dengan mudah. Artinya perbuatan tersebut keluar dengan mudah, tanpa membutuhkan waktu yang panjang, tanpa membutuhkan waktu yang panjang. Saya ulangi lagi, akhlak adalah sebuah ungkapan yang menerangkan tentang keadaan jiwa yang muncul darinya perbuatan-perbuatan, dan keluarnya perbuatan ini sangat mudah,
tidak membutuhkan waktu panjang. Faham sampai di sini jamaah sekalian? Jadi kita katakan akhlak adalah sebuah ungkapan yang berkaitan dengan jiwa manusia, Pak. Yang keluar darinya perbuatan-perbuatan, dan keluarnya sangat mudah, tidak kita berpikir panjang. Respect keluarnya jamaah sekalian. Ntar ada contohnya Pak Haji. Kemudian saya mengatakan, kalau seandainya yang muncul, yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik, itu namanya akhlak hasanah. Kalau yang muncul darinya perbuatan yang baik, berarti namanya akhlak yang baik. Dan sebaliknya, kalau yang muncul adalah akhlak yang buruk, maka itu dinamakan akhlak yang buruk. Paham belum kira-kira? Contoh, kata orang Arab mengatakan bil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh ucapan akan mudah difahami. Saya berikan contoh, Mbak, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Tadi secara umum, Mbak, tentang ungkapan sebuah jiwa yang keluar darinya perbuatan-perbuatan tanpa membutuhkan waktu yang panjang untuk mengeluarkannya. Contoh, misalkan Pak Haji di jalan ngelihat ada orang tertabrak, Pak Haji, na'udzubillah, ada orang yang apa? Tertabrak di depan kita, Pak. Respon kita bagaimana? Kita yang punya masih memiliki jiwa yang suci, yang fitrah, respon kita gimana jemaah sekalian? Nolong apa ngeliatin? Apa kayak sebagian orang ada kecelakaan dia Bapak nggak ditolong tapi dia apa? Baik. Anda tanya, sikap kita bagaimana jemaah sekalian? Nolong atau tidak? Kita nolong. Berarti yang muncul dari jiwa kita adalah akhlak yang baik, dan kita nggak berpikir panjang, tolong nggak ya, tolong nggak ya. Ketika respect dia, kita menolong dia, berarti muncul dari jiwa kita akhlak yang baik. Apa akhlak ini? Yaitu menolong. Jelas jemaah sekalian? Baik. Yang buruk, Pak. Ya. Habis sholat di masjid misalkan, ada jamaah yang ketinggalan apa? HP-nya di situ. Kemudian ada orang-orang yang terakhir yang dia nggak ada niat sebelumnya, Mbak. Kemudian ada kesempatan, ini HP keluaran terbaru, dia tahu harganya 5 juta misalkan. Nggak pikir panjang, Pak, langsung apa? Ambil. Akhlak bukan ini, Pak. Akhlak, tapi akhlak yang buruk. Paham ya? Baik. Jadi nggak mikir panjang, langsung dia ambil. Kita katakan ini adalah akhlak, tapi akhlak yang buruk. Nah, jelas jamaah sekalian? Baik. Ini tentang akhlak secara istilah. Kemudian masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang akhlak di sini Syekh menjelaskan kepada kita tidak terlepas dari 4 hal, Pak. Pembahasan akhlak artinya akhlak seseorang ini tidak akan terlepas kaitannya dengan berapa? 4 hal. Yang pertama adalah wa ma yata'allaqu bi 'alaqatihi bi rabbih. Yang pertama antara dia dengan Rabb-nya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bi 'alaqatihi ma'a nafsihi. Dirinya dengan dirinya sendiri, artinya seseorang dengan dirinya sendiri. Kemudian
yang ketiga adalah ma'a ghairihi min bani jinsihi, antara seseorang dengan orang lain. Ini yang keberapa? 3. Pertama, antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antara seseorang dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, antara seseorang dengan orang lain. Dan yang keempat adalah wa ma yuhitu bihi min hayawanin wa jamadin. Yang keempat adalah antara seseorang dengan makhluk di sekitarnya, Pak. Ada hewan dan yang lain-lainnya. Ini pembahasan akhlak tidak keluar dari 4 ini, Pak. Ya, kalau tidak dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dengan dirinya sendiri, atau dengan orang lain, atau dengan makhluk yang ada di sekitarnya. Ini tidak keluar dari 4 hal. Kemudian masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, Pak, seberapa penting akhlak dalam agama Islam? Seberapa penting akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim? Maka kita katakan sangat penting, Pak. Sangat-sangat penting orang memiliki akhlak yang baik. Saya katakan sangat penting dengan beberapa sebab. Yang pertama, sebabnya adalah al-akhlaqul hasanatu imtithalun li amrillahi wa rasulihi. Yang pertama, sebab tentang pentingnya, tentang urgennya akhlak. Yang pertama adalah akhlak yang baik adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memiliki akhlak yang baik. Dan sama-sama kita mengetahui, ya, secara kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah perintah adalah apa? Wajib. Allah memerintahkan, Rasulnya memerintahkan, berarti wajib bagi kita memiliki akhlak yang baik. Sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadits-hadits Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang wajibnya kita adanya perintah untuk berakhlak. Yang pertama, Pak, jamaah bisa lihat dalam surah An-Nahl ayat 90. Yang punya mushaf bisa dibuka, Pak. Pada bawa mushaf enggak? Enggak ya? Minimal Android enggak apa-apa, Pak. Ada seorang syekh, Pak, ini sedikit tambahan aja. Seorang syekh mengatakan, kalau seseorang sudah hafal Al-Quran, nggak apa-apa dia kemana-mana nggak bawa mushaf, ya. Kalau seseorang kemana-mana bawa mushaf, tandanya dia belum hafal Al-Quran. Masalahnya di kita, Pak. Apa masalahnya? Hafal enggak, bawa juga enggak. Subhanallah, ya. Jadi tanda orang dia hafal Quran, enggak apa-apa dia enggak bawa mushaf, karena sudah apa? Hafal. Kalau kemana-mana bawa mushaf, berarti tandanya belum hafal. Kita orang yang ketiga, Pak, yang kita enggak hafal Quran dan kita juga apa? Enggak bawa mushaf. Subhanallah. Nasihat buat saya dan buat jamaah sekalian, kemana-mana bawa apa? Mushaf. Baik. Dalam surah An-Nahl ayat 90, bisa dilihat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat adil, kemudian berbuat ihsan atau berbuat baik,
dan memberikan bantuan kepada kerabat terdekat, dan melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat ini Allah jelas, innallaha ya'muru, Allah memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya agar kita berlaku adil, agar kita berbuat baik, agar kita memberikan bantuan kepada kerabat terdekat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang nggak mungkin kita sebutkan satu persatu. Mungkin antum bisa tulis beberapa ayatnya, nanti bisa dilihat di rumah. Yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf itu surat yang ke-7 ya. Allah mengatakan, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Berikanlah maaf dan perintahkan orang dengan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah memerintahkan memberikan maaf kepada orang lain. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bisa dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya, sangat banyak sekali jamaah sekalian. Ini beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memiliki akhlak yang baik. Kemudian dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanatan huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Tadi Al-Qur'an sudah ada beberapa ayat, kemudian hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada kita tentang beberapa hal dengan 3, Pak. Di antaranya agar kita berakhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kita diperintahkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ya, tetap kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyi'atal hasanata muhuha, dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Kita mengiringi perbuatan dosa kita dengan perbuatan kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa kita. Kita menyadari jamaah sekalian, kita adalah manusia yang bukan manusia yang maksum, artinya bukan manusia yang terpelihara dari dosa, kecuali para nabi. Kita manusia yang terkadang jatuh ke dalam perbuatan dosa, jatuh ke dalam perbuatan maksiat, sadar ataupun tidak sadar. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'ina tawwabun, dan setiap atau sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka-mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan dosa yang kita lakukan kita iringi dengan perbuatan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan ini akan menghapus keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya sama jamaah sekalian, siapa sih manusia yang paling pertama yang seharusnya kita berakhlak yang baik dengan mereka, Pak? Siapa, Pak? Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan
perlakuan akhlak yang baik dari kita, Pak? Siapa? Siapa, Pak Haji? Sahih Hasan. Yang pertama adalah orang tua kita, ibu dan bapak kita. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan akhlak yang baik dari kita, jemaah sekalian. Ini sebagai nasihat buat kita juga yang terkadang subhanallah akhlaknya sama orang tua bobrok, jemaah sekalian, jauh dari nilai-nilai keislaman, tapi sama temannya luar biasa, seakan-akan apa? Saudara sehidup semati. Sama istrinya luar biasa baik, tapi sama orang tuanya buruk akhlaknya. Jangan sampai demikian, jemaah sekalian, karena mereka adalah salah satu di antara sekian banyak pintu-pintu surga yang bisa kita masuk melalui birrul walidain. Baik, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama, Pak. Kenapa akhlak sangat penting? Yang pertama tadi apa? Akhlak adalah perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah sekalian, sebab yang kedua, akhlak yang baik adalah salah satu identitas seorang muslim. Akhlak yang baik adalah salah satu identitas seorang muslim. Tahu, Pak, identitas, Pak? Kayak kita di dompet punya apa? Punya KTP, namanya siapa, tanggal lahirnya di mana, kapan dilahirkan, tanggalnya berapa, dan lain-lain, alamatnya di mana. Itu identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Sama, seorang muslim pun harus punya identitas. Di antara salah satu identitas seorang muslim adalah dia memiliki akhlak yang baik, jemaah sekalian. Jangan ngaku Anda seorang muslim yang baik kalau Anda belum memiliki akhlak yang baik. Di sini saya menjelaskan kepada kita, manusia terdiri dari dua, Pak. Pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Jadi manusia terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah jasad, ini jasad, fisik kita. Yang kedua adalah apa? Ruh. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang tampak, yang batin yang tersembunyi. Akhlak yang baik adalah bentuk nyata dari apa yang ada di dalam hati kita. Saya ulangi lagi, akhlak yang baik adalah bentuk nyata, contoh dari apa yang ada di dalam hati kita. Artinya apa? Ketika hati kita baik, insya Allah yang keluar sesuatu yang baik pula. Dan sebaliknya, ketika hati kita kotor, hati kita rusak, maka niscaya yang keluar pasti akhlak yang rusak juga, jamaah sekalian. Maka perlu kalanya kita mengasah hati kita, perlu kalanya kita bermuhasabah, berintrospeksi diri kita. Jangan-jangan hati kita hati yang kotor, sehingga setiap perbuatan yang keluar dari kita sesuatu perbuatan yang kotor, perbuatan yang jelek. Oleh karenanya, parameter atau ukuran seseorang, dia baik atau tidak, dia mulia atau tidak, Syekh mengatakan la yuqasu bitulihi. Ukuran seseorang dia baik atau tidak diukur dari tingginya, Pak. Enggak diukur dari apa? Tinggi. Au launihi wa jamalihi, enggak dilihat juga, enggak diukur dari kulitnya, warna kulitnya. Atau jamalihi, apa jamal?
ketampanannya. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Kecantikannya. Bukan. Tolak ukur kebaikan seorang muslim bukan diukur dari tadi apa? Tingginya dia, atau dari warna kulitnya dia, atau dari parasnya dia tadi, cantik atau ganteng, au faqrihi au ghinahu, dan gak juga diukur dari apakah dia fakir atau dia kaya. Wa innama bi akhlaqihi wa a'malihi al-mu'abbarah an hadhil akhlaq. Namun yang jadi tolak ukur adalah amalannya dan akhlaknya. Amalannya dan akhlaknya yang muncul dari hatinya, jamaah sekalian. Ini tolak ukur kebaikan seorang apa? Muslim. Sekali lagi saya katakan, tolak ukur kebaikan seorang muslim enggak dilihat dari tinggi atau dia pendek, dia ganteng atau dia jelek, dia hitam atau dia putih, ya, dia kaya atau dia miskin. Tapi tolak ukurnya dalam Islam adalah melihat kepada apa tadi, Pak? Akhlaknya, ya, yang muncul dari hatinya. Yang kedua dilihat kepada amalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini dalam kacamata Islam, Mbak. Tolak ukur seseorang dia mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berbeda dengan pola pikir atau cara pandang manusia. Mungkin sebagian kita melihat, oh, si fulan ini baik, si fulan ini mulia. Dilihat dari apanya, Pak? Tingginya, ketampanannya, ya, bukan. Tolak ukur kebaikan kemuliaan seseorang lihat kepada apa tadi? Ketakwaannya. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia orang yang bukan orang yang tampan, bukan orang yang tinggi, bukan orang yang kaya, bukan. Tapi semakin tinggi dia ketakwaannya kepada Allah, maka semakin tinggi pula semakin tinggi pula kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanduru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, wala ila suwarikum, enggak lihat kepada ketampanan kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak melihat kepada ketampanan kita, Allah enggak melihat kepada tubuh kita, tapi Allah melihat kepada apa tadi, Pak? Yang pertama hati kita, yang kedua kepada apa? Amal kita. Maka yang punya wajah pas-pasan jangan apa, Pak? Jangan apa? Jangan berkecil hati. Ketika Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun wajahnya tadi apa? Pas-pasan, insya Allah lebih mulia dibanding orang yang wajahnya tampan tapi nggak pernah kena air wudu, ya mas kalian. Artinya bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Syukur-syukur ganteng plus soleh, Pak. Syukur-syukur, ya kan? Ya. Artinya kalau Allah berikan wajah kita ya segini, alhamdulillah. Tapi kita harus apa tadi? Pacu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, di antara alasan kenapa akhlak memiliki ya peranan yang sangat tinggi dalam Islam. Yang ketiga, adanya kaitan erat antara akhlak dengan ibadah seseorang, Pak. Ya, adanya kaitan yang sangat erat antara akhlak dengan ibadah seseorang. Artinya apa, jamaah? Artinya
ibadah yang seseorang lakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW akan membuahkan sebuah akhlak yang mulia, Pak. Pasti itu jamaah sekalian. Ya. Sekali lagi saya katakan, ibadah seseorang yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW pasti akan membuahkan sebuah akhlak yang baik, atau dia akan terjauh dari akhlak yang buruk. Mana buktinya, Pak? Sebagai bukti, dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, ibadahnya apa di sini, Pak? Salat. Buahnya apa? Mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini buah dari ibadah. Maka perlu kita koreksi kembali ibadah kita. Pastikan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya SAW, sehingga akan membuahkan akhlak yang baik dan menjauhi kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu beberapa alasan, masih banyak alasannya, saya ringkas di sini. Tentang ada 3 alasan dari kenapa akhlak memiliki peranan yang sangat tinggi, Pak. Sekarang kita masuk ke dalam poin selanjutnya adalah keutamaan akhlak yang baik, Pak. Jadi akhlak yang baik memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Ini sekaligus motivasi untuk kita. Mungkin sebagian kita belum mengetahui apa sih keutamaan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin termotivasi dan semakin tergerak hati kita untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Yang pertama jamaah sekalian, di antara keutamaan akhlak yang baik, al-akhlaqul hasanatu min asbabi dukhulil jannah. Allahu akbar. Akhlak yang baik merupakan salah satu di antara sebab-sebab seseorang masuk ke dalam surga. Semoga Allah masukkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, Pak. Jadi akhlak yang baik merupakan salah satu di antara sebab-sebab seseorang masuk ke dalam surga. Artinya dengan modal apa tadi? Modal akhlak dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi raddil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin, Pak. Nabi yang menjamin. Aku menjamin sebuah rumah atau istana di surga. Aku menjamin sebuah rumah atau istana di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di pihak yang benar. Sekali lagi, nah, aku menjamin, kata Nabi SAW, sebuah rumah atau istana di tepi surga. Apa tepi itu, Pak? Di pinggiran. Siapa? Yang pertama, bagi barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Karena perdebatan ada 2 macam. Ada yang ada yang dianjurkan, yang terpuji, ada perdebatan yang sangat dibenci. Kalau perdebatan yang terpuji adalah perdebatan yang masing-masing ingin mencari apa, Pak? Kebenaran. Dari awal sepakat. Nanti kalau ada di salah satu kedua-dua pihak ini sesuatu kebenaran, maka dia akan ikut. Ini debat yang terpuji. Tapi kalau debat yang tercela adalah debat yang di sana bukan cari kebenaran, tapi cari apa, Pak? Cari pembenaran. Artinya apa? Pokoknya saya benar salah harus apa? Harus menang. Harus menang. Ini namanya debat yang tercela.
Nah, ketika seseorang berdebat dengan seseorang lain, yang dia debatnya debat kusir bahasa kitanya, Pak. Yang enggak ada apanya? Ujungnya, ya, maka kita tinggalkan debat seperti itu. Meskipun kita benar, jaminannya apa tadi? Rumah atau istana di tepi surga. Yang kedua, Nabi mengatakan bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Yang kedua, Nabi menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan ucapan dusta meskipun dia bercanda. Ya. Ini jaminannya, rumah di tengah surga. Siapa tadi? Orang yang dia meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang bohong meskipun dalam keadaan apa? Bercanda. Dalam Islam bercanda boleh, tapi ada batasannya. Di antaranya enggak boleh bercanda ya dengan sesuatu ungkapan-ungkapan yang dusta, yang bohong, zaman sekali. Maka ketika meninggalkan ucapan yang dusta meskipun bercanda, maka dapat jaminan rumah di tengah surga. Yang ketiga ini kajian kita, wa bibaitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Nabi menjamin rumah di tempat surga yang tertinggi. Siapa? Orang yang memiliki akhlak yang baik, Pak. Subhanallah. Jaminan dari Nabi SAW. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan rumah, mendapatkan istana di mana? Di surga, di tempat surga yang apa? Tertinggi. Subhanallah. Nah, kita subhanallah, Pak, rumah di dunia aja, kalau ada orang bilang, Pak, besok saya mau bangunin apa? Rumah buat Bapak. Subhanallah, gembiranya apa? Luar biasa. Pemerintah punya apa? Rutilahu ya, ada ya. Wah, berebutan ya mas kalian. Ya enggak? Itu baru di mana, Pak? Di dunia, subhanallah. Terlebih ini di mana? Di surga aja mas kalian. Maka kita harus bisa berlomba-lomba mendapatkan ya tempat tinggal yang abadi berupa rumah dan istana di surga dengan bermodalkan akhlak yang baik. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih yang pertama. Dalam hadis yang lain Nabi pernah ditanya tentang sebab kebanyakan manusia masuk ke dalam surga, Pak. Artinya apa? Artinya, ya Rasulullah, apa sih yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Nabi menyebutkan dua, Pak. Yang pertama, taqwa Allah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, wa husnul khuluq. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Ini dua amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dengan ketakwaan dia kepada Allah. Yang kedua karena apa? Akhlak yang baik. Dan sebaliknya Nabi ditanya tentang sebab yang banyak manusia masuk ke dalam neraka. Beliau juga menyebutkan dua. Yang pertama adalah al-fam, lisan. Yang kedua adalah al-farju, ya, yaitu kemaluan. Ini dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, lisannya, dan yang kedua adalah apa? Kemaluannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita masuk yang kedua, Pak. Di antara keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Yang kedua adalah al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillahi li'abdihi. Yang kedua, akhlak yang baik adalah sebab seseorang menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak yang baik merupakan sebab seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan kecintaannya kepada mereka-mereka yang memiliki akhlak yang baik. Yang pertama, Pak, bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 195.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Maka Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar bagian dari akhlak yang baik, maka Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang memiliki sifat sabar. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Maidah ayat 46, Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil bagian dari akhlak yang baik, maka Allah sangat cinta orang-orang berbuat adil. Hal ini diperkuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita tentang akhlak yang baik, salah satu sebab seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya senantiasa kita memiliki akhlak yang baik. Masuk yang ketiga, Pak. Kalau yang kedua tadi apa? Akhlak yang baik sebab seseorang mendapatkan apa? Cintanya Allah. Sekarang mendapatkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik merupakan sebab seseorang mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sangat cinta terhadap orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa qarabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, siapa mereka? Orang yang memiliki akhlak yang baik. Subhanallah. Jadi ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki akhlak yang baik pertama akan dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tempatnya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Subhanallah. Kita masuk yang keempat, Pak. Yang keempat adalah makarimul akhlaqi asqalu syai'in fil mizan yaumal qiyamah. Yang keempat adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia merupakan amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi akhlak yang baik adalah sesuatu yang sangat berat timbangannya pada timbangan hari kiamat kelak, melebihi amalan-amalan yang lainnya. Hal ini sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in fil mizani asqalu min husni khuluq." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya di timbangan hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik memiliki timbangan yang sangat berat ketika manusia kelak pada hari kiamat dia apa, Pak? Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya agar kita senantiasa memiliki akhlak yang baik yang dengannya timbangan-timbangan kebaikan kita akan semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, jemaah sekalian. Yang kelima, al-akhlaqul hasanatu tudha'iful ajra was sawaba. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia dapat melipat gandakan pahala, Pak. Dapat melipat gandakan apa? Pahala. Kayak orang minjem uang sama rentenir, ada apa aja, Pak? Ada apanya? Bunganya berlipat-lipat. Kalau akhlak yang baik, ya, mendapatkan kelipatan apa tadi? Pahala. Subhanallah. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatis qa'imil laili sa'imin nahari." Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang dengan akhlak baik yang dia miliki, dia dapat menggapai derajat orang-orang yang sholat di tengah malam dan orang-orang yang puasa di siang hari, Pak. Subhanallah. Ini siapa tadi? Orang-orang yang dia memiliki akhlak yang baik, dapat melampaui, dapat menyaingi siapa tadi? Orang-orang yang sholat tengah malam qiyamul lail. Yang kedua, orang-orang yang puasa di siang hari. Mungkin sebagian kita pekerja berat, sulit bangun di tengah apa? Tengah malam. Subuh juga sering apa, Pak? Ini bukan siapa-siapa, untuk kita semuanya. Subuh terkadang kita apa? Kesiangan, saking apanya? Capeknya misalkan. Siangnya kita nggak bisa apa? Puasa sunnah. Malamnya nggak bangun, siangnya nggak apa? Nggak puasa. Kita bisa mencapai derajat orang-orang yang puasa di siang hari dan derajat orang-orang yang sholat di malam hari dengan apa tadi? Akhlak baik yang kita miliki, jamaah sekalian. Oleh karenanya penting dan sangat penting sekali agar kita memiliki akhlak yang baik, sehingga akhlak yang baik ini dapat menjadi modal kita, menjadi pemberat timbangan kita akhlak pada hari kiamat, melampaui orang-orang yang puasa dan orang-orang yang salat di malam hari. Kita masuk yang keenam, jamaah sekalian. Yang keenam adalah akhlak yang baik min khairi a'malil ibad. Di antara amal-amal terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Jadi akhlak yang baik merupakan salah satu di antara amal terbaik, Pak, yang dimiliki oleh seorang hamba. Hujan di luar? Hah? Hujan? Baik. Allahumma shayban nafi'an. Enggak apa-apa, hujan membawa keberkahan insyaallah. Rahmat, na'am. Jangan kita mencela hujan, Pak. Ya. Hah? Ya. Kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Intinya kita enggak boleh ngeluh dengan keadaan, jemaah sekalian. Dikasih hujan ngeluh, dikasih musim kemarau juga apa? Ngeluh. Dikasih banjir juga apa? Ngeluh dan yang lain-lain. Subhanallah. Baik, lanjut yang keenam. Akhlak yang baik adalah salah satu di antara amal-amal terbaik seorang hamba. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, maukah engkau aku tunjukkan tentang dua sifat, dua perbuatan yang sangat ringan di punggung tapi berat di timbangan?" Jadi Nabi SAW ingin mengabarkan kepada sahabat Abu Dzar, ada dua amalan
yang mana dua amalan ini sangat ringan untuk dilakukan, tapi apa? Sangat berat di timbangan pada hari kiamat. Ketika dikabarkan seperti itu, sahabat mau nggak Pak? Pasti apa? Mau. Mau ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa sih amalan ringan tapi ganjarannya apa? Berat di hari kiamat. Lantas Nabi SAW mengatakan, alaika bihusnil khuluq, hendaknya engkau memiliki akhlak yang baik, wa tulis sumti, dan banyak diam, kata Nabi SAW. Artinya apa? Banyak diam di sini seorang muslim, dalam hadis yang lain dikatakan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik atau dia apa? Diam. Perlu kita memanage lisan kita jamaah sekalian, karena sifat muslim yang sejati adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang mana orang lain selamat dari kejelekan tangannya dan lisannya. Maka penting kita ya menjaga lisan kita. Banyak diam kalau sekiranya tidak ada manfaat dari sesuatu yang kita ucapkan. Kita diam jamaah sekalian. Ya. Maka terkadang sayang sebagian orang banyak bicara, ya. Kalau sekarang mungkin nggak bicara, dengan apa Pak? Dengan jari jemari. Yang nggak bicara, mulutnya enggak, tapi apa? Tangannya, subhanallah. Yang kita khawatirkan dosa-dosa kita disebabkan tangan kita atau lisan kita ini melebihi tinggi dan beratnya gunung Uhud. Na'udzubillah. Maka penting jamaah sekalian, di sini ada dua hal yang amalan ringan namun berat di timbangan. Yang pertama akhlak yang baik, yang kedua adalah banyak apa? Banyak diam. Enggak berbicara kecuali yang bermanfaat saja. Karena lisan kita ini jamaah sekalian, kalau boleh saya ibaratkan seperti pisau bermata dua, Pak. Bisa kita gunakan buat kebaikan, bisa kita gunakan buat keburukan. Contohnya apa Pak? Kebaikan dari lisan Pak. Membaca apa? Al-Quran. Kemudian apalagi jamaah sekalian? Zikir kepada Allah. Apalagi Pak? Menasehati atau saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian mengucapkan ucapan yang baik. Banyak kebaikan-kebaikan dari lisan. Dan sebaliknya ada juga keburukan-keburukan yang disebabkan oleh lisan kita, Pak. Apa contohnya Mas sekalian? Menggibah atau membicarakan orang lain. Kemudian namimah, mengadu domba. Kemudian apalagi Pak yang ketiga? Berbohong, ya. Sumpah palsu. Ya, kemudian misalkan berkata tentang agama tanpa ilmu, ya, dan yang lain-lainnya. Maka penting kita untuk menjaga lisan kita. Kita masuk yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, Pak. Jadi dari 1 sampai ke berapa? Sampai 6 ya? Dicatat nggak jamaah sekalian? Masya Allah. Ya. Kita nggak sekelas Imam Syafi'i. Kita nggak sekelas Imam Bukhari. Yang dengar langsung apa Pak? Subhanallah. Tapi saya husnuzon, mudah-mudahan jamaah yang nggak buat catatan EQ-nya seperti Imam Bukhari dan Imam Syafi'i insyaallah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ini salah satu sarana kebaikan, bisa mengulang-ulang kembali. Taib yang ketujuh jamaah sekalian. Al-akhlaqul hasanatu tazidu fil a'mar wa tu'ammirud diyar. Yang ketujuh adalah akhlak yang baik dapat menambah usia seseorang. Subhanallah.
Usia seseorang bisa apa? Bertambah disebabkan karena akhlak baiknya dia. Dan yang kedua adalah dapat menenteramkan rumahnya, Pak. Ya, rumah kita bisa apa? Tentram. Mungkin bahasa sininya apa? Adem ayem gitu ya. Ya, rumah kita tenang. Sebab diantaranya apa? Akhlak yang baik. Nabi SAW menjelaskan, husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga dapat menenteramkan rumah dan dapat memperpanjang usia. Ini kata Nabi SAW. Maka penting ya mas kalian, selain memiliki akhlak yang baik, kita juga harus memiliki akhlak yang baik kepada siapa tadi? Tetangga kita, agar usia kita diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimakmurkan dan lapangkan rumah kita. Berkaitan dengan ditambahkan usia, sebagian para ulama menjelaskan di sana tentang apakah usia manusia bisa bertambah atau tidak. Ada yang mengatakan bisa bertambah karena yang mengatur usia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama mengatakan usia manusia tidak bisa bertambah. Adapun tentang beberapa keterangan seperti hadis ini dapat menambah usia, kata mereka mengatakan di sini bukan usia yang bertambah, tapi Allah memberikan keberkahan terhadap usia seseorang. Artinya misalkan seseorang ditakdirkan oleh Allah umurnya 60, usianya tetap berapa Pak? 60, tapi Allah berikan keberkahan terhadap usianya. Kan banyak orang yang subhanallah usia 60 tapi Allah tidak berikan keberkahan. Usia 60, usia 58 masih gemar berbuat maksiat. Na'udzubillah. Yang padahal usianya dia tinggal berapa tadi? Kalau 58 tinggal 2 tahun. Ya. Maka di sini Allahu alam maknanya adalah seseorang ditambahkan usianya, artinya seseorang diberikan keberkahan terhadap usianya dia. Dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna khuluquhu. Orang yang baik adalah yang dia usianya panjang dan amalnya baik pula. Subhanallah. Masuk yang ke-9, Pak. Ini yang terakhir. Di antara keutamaan akhlak yang baik adalah al-akhlaqul hasanatu alamatun ala kamal iman. Akhlak yang baik adalah akhlak yang baik merupakan tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, akhlak yang baik merupakan tanda dari kesempurnaan iman seseorang. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling mulia, orang yang paling sempurna akhlaknya, imannya adalah mereka-mereka yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita mau mencapai derajat kesempurnaan keimanan, maka hendaknya kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik ini. Ini 8 keutamaan dari sekian banyak keutamaan akhlak yang mulia. Dan sebagai penutupnya mas kalian dari kajian kita akan saya sampaikan satu sebab agar seseorang memiliki akhlak yang baik. Yang paling penting diantaranya adalah musahabatul akhyar as-salih. Senantiasa dia bergaul dengan teman-teman yang saleh. Teman yang saleh sangat berpengaruh terhadap akhlak kita, sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Makanya Nabi SAW menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan tergantung kepada tabiat sifat temannya. Falyandur ahadukum man yakhalil. Lihat kepada siapa dia berteman. Ya. Jadi teman sangat
membawa pengaruh yang sangat besar. Maka kalau kita mau memiliki akhlak yang baik, bergaul dengan mereka-mereka yang saleh, yang memberikan contoh kepada kita akhlak yang baik. Dan Nabi SAW juga memberikan perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan teman yang baik dengan teman yang buruk, Pak. Yang baik dengan siapa? Penjual minyak wangi. Bisa jadi dia beli darinya, atau minimal dia dapat wanginya, atau dia dikasih. Beli enggak, dapat juga enggak, tapi dia dikasih. Teman yang buruk adalah seperti orang bergaul dengan siapa? Pandai besi, bahasa sekarang tukang elas kali gitu ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, tukang tersebut akan membakar baju kita kena percikannya. Yang kedua, akan mengeluarkan aroma yang tidak baik. Maka penting kita bergaul dengan teman-teman yang baik. Dan sebagai penutup adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita akhlak yang baik dan jauhkan dari akhlak yang buruk, jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang dikatakan tadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Di sisi lain beliau tetap berdoa kepada Allah. Dalam doa istiftah atau iftitahnya beliau mengatakan, ihdini li ahsanil akhlaq la yahdiha li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha wa la yasif sayyaha illa anta. Ya Allah, ihdini, apa ihdini, Pak? Berikanlah aku petunjuk untuk memiliki akhlak yang baik, karena tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kecuali engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat menjauhkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau, ya Allah. Nabi terus meminta kepada Allah agar dirinya diberikan petunjuk untuk memiliki akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Wallahu taala a'lam. Cukup kajian kita pada malam hari ini sampai di sini.